Tanggal 29 Mei tahun 1917. Langit Massachusetts pagi itu berwarna abu-abu pucat. Angin dari Laut Atlantik berhembus dingin menyapu jalanan kota Brookline yang masih lenggang. Di sebuah rumah besar milik keluarga Kennedy, tangisan seorang bayi memecah keheningan. Tangisan yang lemah namun cukup keras untuk menandai awal perjalanan yang tak biasa. Bayi itu diberi nama John Fitzgerald Kennedy. Ia lahir bukan di tengah kesederhanaan, melainkan di jantung ambisi. Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel saya. Di video saya kali ini, saya akan membawakan kisah perjalanan hidup dari sang presiden Amerika yang ke-35. Dan tentu saja, ia adalah John Fitzgerald Kennedy. Dalam perjalanan hidup beliau, ia mengalami penuh tantangan dan cobaan, hingga pada akhir tragedi yang menimpanya. Tanpa berlama-lama, yuk mari kita mulai saja kisahnya. Ayahnya, Joseph P. Kennedy, berdiri di balik pintu kamar, seorang pria yang percaya bahwa dunia adalah papan catur, dan manusia hanyalah bidak yang harus digerakkan dengan tepat. Ia menatap anak itu tanpa senyum berlebihan, bukan karena tak mencintai, melainkan karena pikirannya sudah melayang jauh ke masa depan. Anak-anakku harus menang, itulah keyakinan yang ia tanamkan. John tumbuh di rumah yang penuh suara, bukan tawa, melainkan diskusi, perdebatan, dan tuntutan. Meja makan bukan tempat bercanda, ia adalah arena latihan. Di sana, anak-anak Kennedy belajar berbicara dengan tegas, berpikir cepat, dan tidak pernah menunjukkan kelemahan. Namun, John berbeda. Ia sering absen, tubuhnya lemah, demam datang dan pergi seperti tamu tak diundang. Saat saudara-saudaranya bermain di halaman, John terbaring di kamar, menatap langit-langit putih, bertanya pada dirinya sendiri, mengapa tubuhku tak mau menuruti kehendakku? Penyakit demi penyakit menghampiri. Infeksi, masalah pencernaan, sakit punggung yang menyiksa, hingga beberapa dokter bahkan meragukan masa depannya. Ada malam-malam ketika ibunya, Rose Kennedy, duduk di sisi ranjangnya, memegang tangan kecil itu dengan doa yang tak terucap. John kecil saat itu mendengar bisikan dari orang tuanya. Ia mungkin tak akan hidup lama. Kalimat itu menancap dalam-dalam dalam tubuh John F. Kennedy. Sejak saat itu, John mulai hidup seolah waktu adalah sesuatu yang harus dikejar. Ketika tubuhnya menolak untuk berlari, pikirannya memilih terbang. Ia membaca sejarah, biografi, dan perang-perang besar dunia. Ia mempelajari para pemimpin bukan untuk mengagumi mereka, tetapi untuk memahami mengapa sebagian jatuh dan sebagian dikenang. Di tengah rasa sakit, ia menemukan satu pelajaran. Kelemahan bisa menjadi senjata jika kau belajar mengendalikannya. Lantas sejak saat itu, John belajar untuk mendengarkan lebih banyak daripada untuk berbicara. Ia mengamati, ia menyimpan, dan ia menilai. Dan di rumah yang menuntut kesempurnaan itu, ia belajar seni untuk bertahan, bukan dengan melawan, melainkan dengan cerdas untuk memilih momen. Ayahnya juga sering berkata, hidup ini kejam, jika kau tak kuat, kau akan diinjak. John tidak membantah. Namun di dalam dirinya, tumbuh pemahaman yang berbeda. Jika aku tak bisa menjadi yang terkuat, aku harus menjadi yang paling siap. John mulai menyadari bahwa dunia bukan hanya soal tentang kekuasaan, tetapi soal narasi. Siapa yang mengendalikan cerita, dialah yang mengendalikan ingatan manusia. Dan tanpa ia sadari, di antara rasa sakit, tuntutan, dan kesunyian kamar rumah sakit, sebuah fondasi terbentuk dalam jiwanya, yaitu fondasi seorang pemimpin yang kelak akan berdiri di hadapan dunia, bukan sebagai pria terkuat, melainkan sebagai suara
bagi generasi yang haus akan harapan. Masa remaja John dihabiskan di rumah sakit dan sekolah elit. Ia belajar satu hal lebih cepat daripada yang lain. Rasa sakit adalah guru yang paling jujur. Ketika tubuhnya tak bisa diandalkan, ia mengasah kata-kata. Ketika ototnya gagal, ia menguatkan logika. Ia bukan yang paling kuat, namun ia tahu kepemimpinan tak lahir dari otot, melainkan dari keberanian untuk mengambil keputusan. Saat dunia mulai terbakar oleh Perang Dunia Kedua, John tidak bersembunyi di balik kekayaan keluarganya. Ia memilih untuk ikut bertempur. Samudra Pasifik, tahun 1943. Malam turun tanpa belas kasihan. Tak ada bulan, tak ada bintang. Hanya gelombang hitam yang bergerak seperti makhluk hidup. Dingin, luas, dan tak peduli pada manusia. Di atas laut itulah, kapal PT-109 melaju perlahan. Kapal patroli kecil yang terbuat dari kayu. Jauh lebih ringkih jika dibandingkan dengan para kapal monster baja milik armada Jepang. Di anjungan kapal, Letnan John F. Kennedy, ia berdiri tegak. Tubuhnya masih menyimpan rasa sakit yang lama. Punggung yang sering terasa seperti retak. Nyeri yang tak pernah benar-benar hilang. Namun, malam ini ia tidak menunjukkan apapun. Ia menatap gelap, sadar bahwa perang tidak selalu datang dengan peringatan. Anak buahnya sudah terasa lelah. Mesin kapal berdengung dengan suara pelan. Setiap orang berusaha tetap waspada, meski mata mulai terasa berat. Lalu, dari kegelapan, bayangan raksasa muncul. Namun, semua itu sudah terlambat. Sebuah kapal perusak Jepang melaju dengan cepat. Tak ada waktu untuk bermanuver. Tak ada waktu untuk menembak. Hanya perlu 1 detik, lalu ledakan pun terjadi. Kapal PT-109 terbelah 2. Api menyambar, logam dan kayu berterbangan. Jeritan pecah bersamaan dengan suara air yang mendidih oleh panas mesin. Kennedy terlempar ke laut. Air asin memenuhi paru-parunya. Kepalanya berdenyut, tubuhnya terasa berat, seolah laut ingin menahannya selamanya. Ketika ia muncul ke permukaan, yang ia lihat bukanlah kapal, melainkan puing-puing dan api, dan suara teriakan anak buahnya. Tanpa berpikir panjang, Kennedy berenang menuju suara-suara itu. Setiap gerakan menyiksa punggungnya, namun ia tahu jika ia berhenti, mereka akan mati. Ia mengumpulkan yang selamat, menghitung satu persatu. Jumlah mereka ada 12 orang, dan beberapa dari mereka terluka parah. Sedangkan 1 di antaranya, ia tidak bisa berenang. Laut masih gelap. Musuh bisa kembali kapan saja. Kennedy mengambil keputusan yang akan mengubah hidupnya. Kita berenang. Pulau terdekat berjarak beberapa kilometer. Tak ada jaminan apapun di sana, kecuali peluang kecil untuk hidup. Ia mengikat tali pada pelampung. Ia menggigit tali itu dengan giginya, lalu mulai berenang, menarik rekannya yang terluka di belakangnya. Setiap meter terasa seperti kilometer. Ototnya terbakar, napasnya terengah, namun pikirannya tetap jernih. Ia tidak berdoa untuk dirinya sendiri. Ia hanya memastikan satu hal. Tidak ada satupun yang tertinggal. Jam demi jam telah berlalu. Gelombang menghantam. Beberapa anak buahnya hampir menyerah. Kennedy berhenti, dan ia pun menoleh. Dengan suara pelan tapi tegas, ia berkata, "Kita akan sampai." Bukan janji kosong, dan itu adalah perintah. Dan mereka akhirnya terus bergerak. Pulau itu akhirnya muncul. Sebuah bayangan gelap di kejauhan. Ketika kaki mereka menyentuh pasir, beberapa pria jatuh menangis. Bukan karena sakit, melainkan karena mereka masih hidup. Namun, ujian belum berakhir. Pulau itu kosong, tak ada air, dan tak ada makanan. Kennedy lantas berenang lagi sendirian.
Ia menjelajah laut untuk mencari bantuan. Setiap malam, ia kembali dengan tubuh yang semakin lelah, namun harapannya tetap menyala. Waktu demi waktu telah berlalu. Kennedy pun kini diambang putus harapan. Ia lantas menulis pesan di atas batok kelapa. Pesan itu bertuliskan, Nauro ISL Commander 11 Live. Bagaikan sebuah mukjizat, para kru penyelamatan akhirnya tiba. Ketika penyelamatan datang, tidak ada upacara dan tidak ada sorotan kamera. Hanya pria-pria yang selamat karena satu orang menolak untuk menyerah. Kelak, ketika ditanya bagaimana ia menjadi pahlawan, Kennedy menjawab singkat, "Itu mudah. Mereka telah menenggelamkan kapal saya. Namun, sejarah tahu kebenarannya." Malam itu, di laut gelap tanpa saksi, seorang pemuda bertubuh rapuh membuktikan bahwa kepemimpinan sejati lahir pada saat semua pilihan habis. Dan sejak malam itu, John Fitzgerald Kennedy bukan lagi sekedar nama keluarga besar. Ia adalah pemimpin yang telah diuji oleh kematian dan dipilih oleh kehidupan. Amerika di akhir tahun 1950-an. Negeri itu berdiri di persimpangan zaman. Perang dunia telah usai, namun perang dingin baru saja dimulai. Ketakutan akan komunisme merayap ke ruang keluarga, ke sekolah, ke layar televisi yang mulai menyala di setiap rumah. Rakyat Amerika menginginkan pemimpin yang kuat, namun juga menenangkan. Dan di tengah keraguan itu, muncul seorang pria yang tampak terlalu muda untuk memikul beban dunia. Ia adalah John Fitzgerald Kennedy. Banyak yang meragukannya. Saat itu, ia berusia 43 tahun. Ia beragama Katolik, sesuatu yang belum pernah diterima sebelumnya dalam politik Amerika. Ia tampan, ia rapi, dan ia berbicara tentang harapan. Kata yang bagi sebagian orang terdengar naif. Di ruang-ruang tertutup, para politisi lama berbisik. Ia tak siap. Ia hanya wajah di kamera. Namun, Kennedy memahami satu hal penting. Zaman telah berubah. Politik tidak lagi hanya dimenangkan di ruang rapat. Ia dimenangkan di ruang keluarga, di depan layar televisi. Akhirnya, malam debat itu tiba. Untuk pertama kalinya dalam sejarah Amerika, dua calon presiden berhadapan di depan kamera. Disaksikan jutaan pasang mata. Good evening. The television and radio stations of the United States and their affiliated stations are proud to provide facilities for a discussion of issues in the current political campaign by the two major candidates for the presidency. Kennedy berdiri di panggung dengan jas yang rapi. Wajahnya tenang, matanya lurus menatap lensa. Seolah berbicara langsung kepada setiap keluarga Amerika. The reason Franklin Roosevelt was a good neighbor in Latin America was because he was a good neighbor in the United States. Because they felt that the American society was moving again. I want us to recapture that image. Lawan politiknya, Richard Nixon. Ia baru pulih dari sakit. Wajahnya pucat dan keringatnya terus mengalir. Di radio, suara mereka terdengar seimbang. Namun di televisi, ceritanya berbeda. Kamera lebih memilih Kennedy. Kennedy tidak berteriak, ia tidak menyerang. Ia meyakinkan. Ia berbicara tentang masa depan, tentang generasi baru, tentang dunia yang berubah, tentang keberanian menghadapi ketakutan tanpa kehilangan nilai moral. Bagi para pemuda, ia adalah harapan. Bagi para orang tua, ia adalah janji stabilitas. Bagi dunia, ia adalah wajah baru Amerika. Because we are in a deadly competition. A competition not only with the men in the Kremlin, but the men in Peking. We're ahead in this competition, as Senator Kennedy, I think, has implied. But when you're in a race, the only way to stay ahead is to move ahead. Di malam itu, bukan hanya debat yang berlangsung, melainkan peralihan kekuasaan antar generasi. Hingga hari pemungutan suara akhirnya tiba. Amerika terbelah, setiap suara terasa menentukan. Hasilnya tipis, sangat tipis. Di markas kampanye Kennedy, tak ada sorak-sorai yang berlebihan, hanya ketegangan yang tertahan. Ketika hasil diumumkan,
sejarah pun diputuskan oleh selisih suara yang nyaris tak terasa. John F. Kennedy, ia menang. Ia menjadi Presiden Amerika Serikat termuda yang terpilih secara demokratis. Namun, kemenangan itu bukan tanpa beban. Ia tahu setiap langkahnya akan diawasi, setiap kesalahannya akan diperbesar, setiap keputusannya bisa membawa dunia menuju damai atau kehancuran. Di malam kemenangannya, Kennedy berdiri diam sejenak, jauh dari keramaian. Ia mengingat masa kecilnya yang sakit-sakitan, laut gelap di Pasifik, dan ia menyadari satu hal, perjuangan sebenarnya baru saja dimulai. Pemilu itu bukan sekedar kemenangan politik. Ia adalah tanda zaman bahwa dunia kini bisa mendengarkan suara baru, bahwa kepemimpinan bisa datang dari keberanian, bukan usia, bahwa harapan, jika disampaikan dengan jujur, dapat mengalahkan rasa takut. Dan dari malam itu, nama John F. Kennedy tak lagi sekedar calon presiden. Ia telah menjadi simbol generasi baru yang siap menantang masa depan, apapun resikonya. Even though radio listeners have the opposite impression. During the debate, Kennedy's on-camera performance makes him look like a leader. And old doubts about his youth are forgotten. Studies will later show that this debate made up the minds of 4 million voters. 3 million vote for Kennedy. Tanggal 20 Januari tahun 1961, Washington DC diselimuti salju, langit pucat, udara menggigit tulang. Di tangga Kapitol, seorang pria berdiri mengenakan mantel gelap. Wajahnya tenang, namun matanya menyimpan kesadaran penuh akan satu hal. Semua mata dunia tertuju padanya. John Fitzgerald Kennedy mengangkat tangan kanannya. Sumpah jabatan diucapkan, dan dalam satu kalimat sederhana, sebuah generasi resmi memiliki pemimpin. Pidato pelantikannya tidak panjang, namun setiap kata terasa seperti tantangan langsung kepada sejarah. Jangan tanyakan apa yang negara dapat lakukan untukmu. Tanyakan apa yang dapat kau lakukan untuk negaramu. And so, my fellow Americans, ask not what your country can do for you. Ask what you can do for your country. Kalimat itu melintasi radio, televisi, dan surat kabar, masuk ke rumah-rumah kecil, ke barak tentara, ke sekolah-sekolah. Itu bukan janji kemudahan, itu adalah panggilan pengorbanan. Di balik pintu Gedung Putih, kenyataan segera menyambut tanpa basa-basi. Kennedy adalah presiden termuda, namun dunia yang ia warisi adalah yang paling berbahaya. Uni Soviet mengintai, tembok Berlin mulai membelah dunia. Senjata nuklir menggantung di atas kepala umat manusia, seperti jam yang berdetak. Dan di meja Oval Office, keputusan tidak pernah datang dengan pilihan yang bersih. Hari-hari pertama kepemimpinannya dialami dengan penuh ujian. Salah satunya adalah invasi Teluk Babi, sebuah operasi rahasia yang gagal, mengguncang kepercayaan dunia pada Amerika. Kennedy tidak menyalahkan siapapun. Ia berdiri di hadapan publik dan berkata, "Saya bertanggung jawab penuh." Di Washington, kalimat itu jarang terdengar. Namun dari kegagalan itu, Kennedy belajar pelajaran terpenting dalam hidupnya. Kekuasaan tanpa kebijaksanaan adalah kehancuran yang menunggu giliran. Di tengah tekanan global, Kennedy tetap melihat ke dalam negeri. Amerika belum adil. Diskriminasi dan rasisme masih mengakar. Hak-hak sipil dipertanyakan di jalanan, di sekolah, dan di ruang sidang. Kennedy tahu setiap langkahnya akan ditentang, namun ia juga tahu diam adalah bentuk pengkhianatan. Dengan suara tenang namun tegas, ia mulai mendorong perubahan. Bukan dengan amarah, melainkan dengan keyakinan bahwa keadilan adalah fondasi kekuatan bangsa. Dan di saat dunia menatap bumi dengan ketakutan, Kennedy menatap langit dengan harapan. Di hadapan Kongres, ia mengucapkan kata-kata yang terdengar mustahil. Kita memilih pergi ke bulan. Bukan karena Amerika sudah siap,
bukan karena itu aman, melainkan karena tantangan itulah yang akan menyatukan bangsa. The greater our knowledge increases, the greater our ignorance unfolds. We choose to go to the moon in this decade and do the other things, not because they are easy, but because they are hard. Because that goal will serve to organize and measure the best of our energies and skills. Because that challenge is one that we're willing to accept, one we are unwilling to postpone, and one we intend to win, and the others too. Ia memahami kekuatan mimpi. Ia tahu bahwa sebuah negara perlu tujuan yang lebih besar dari rasa takutnya. Oktober tahun 1962. Udara di Washington terasa lebih berat dari biasanya. Bukan karena cuaca, melainkan karena rahasia. Di sebuah ruangan tertutup, foto-foto hitam putih terhampar di atas meja. Gambar-gambar hasil dari pengintaian udara. Gambar roket, landasan peluncuran, dan negara Kuba. Beberapa ratus kilometer dari Florida, Uni Soviet diam-diam menempatkan rudal nuklir. Jika diluncurkan, waktu tempuhnya hanya hitungan menit. Waktu untuk berpikir nyaris tidak ada. Di Oval Office, John F. Kennedy menatap foto-foto itu dalam diam. Tak ada pidato, tak ada pula senyum di wajahnya. Hanya satu kenyataan. Jika ia salah melangkah, dunia akan berakhir. Para jenderal meminta serangan. Para politisi, ia menuntut ketegasan. Suara-suara keras memenuhi ruangan. Namun, Kennedy ingat pelajaran pahit di Teluk Babi. Kekuatan tanpa kendali hanya mempercepat kehancuran. Ia lantas membentuk suatu kelompok kecil sebagai penasihat rahasia yang dinamai XCOM. Hari-hari berlalu tanpa tidur yang cukup. Telepon berdering tanpa henti. Setiap laporan bisa menjadi pemicu perang. Di luar Gedung Putih, rakyat Amerika menjalani hari seperti biasa, tanpa tahu bahwa mereka hidup di tepi kiamat. Di ruang-ruang bawah tanah, peluncur nuklir siaga. Jam berdetak. Kennedy memilih langkah yang tampak lemah, namun sebenarnya berani. Ia memilih untuk memblokade laut. Bukan serangan, bukan perang. Sebuah garis yang tak terlihat di lautan. Jika dilanggar, dunia terbakar. Ia muncul di televisi nasional, wajahnya tenang, namun suaranya mengandung beban seluruh umat manusia. Setiap rudal yang diluncurkan dari Kuba akan dianggap sebagai serangan Uni Soviet terhadap Amerika Serikat. Pesan itu bukan ancaman kosong, itu adalah peringatan terakhir. It shall be the policy of this nation to regard any nuclear missile launched from Cuba against any nation in the Western Hemisphere as an attack by the Soviet Union on the United States. Di Moskow, Nikita Khrushchev membaca pesan itu dengan cemas. Dua pemimpin, dua ideologi. Satu dunia yang sama-sama bisa hancur. Kapal-kapal Soviet mendekat. Lalu mereka berhenti beberapa meter dari garis blokade. Dunia menahan nafas. Hari-hari terpanjang dalam sejarah manusia pun berlalu. Namun, sebuah pesawat Amerika telah ditembak jatuh di Kuba. Tekanan untuk menyerang kembali memuncak. Kennedy menutup pintu, meminta ruangan kosong. Di sana, ia memilih jalan yang jarang dipilih oleh pemimpin besar, yaitu dengan jalan kerendahan hati. Ia mengirim pesan pribadi, sebuah kompromi sunyi, kesepakatan yang tak diumumkan. Uni Soviet setuju untuk menarik rudal. Amerika diam-diam menarik senjatanya dari Turki. Tak ada pemenang, tak ada juga parade, namun dunia selamat. Ketika krisis berakhir, Kennedy duduk sendirian di Oval Office. Ia tahu betapa dekatnya dunia pada kehancuran, dan betapa tipis garis antara keberanian dan kesombongan. Jalan kepemimpinan telah ia sadari, bukan tentang untuk menunjukkan kekuatan, melainkan tentang menahan diri saat kau bisa menghancurkan segalanya. Dunia memuji dan sejarah pun mencatat, namun waktu tidak melambat. Di balik keberhasilan itu, bayang-bayang mulai mengintai. Musuhnya bertambah dan kebencian terhadapnya semakin mengendap. Dan tanpa disadari siapapun,
jam takdir dari John Kennedy terus berdetak, menuju hari ketika senyap akan berubah menjadi tembakan. Krisis telah berlalu, dunia kembali bernafas. Surat kabar menulis tentang keberanian. Para pemimpin dunia berbicara tentang diplomasi. Nama John F. Kennedy disebut sebagai pria yang menahan jari dunia dari tombol kehancuran. Namun, sejarah tidak pernah memberi waktu lama bagi mereka yang bersinar terlalu terang. Amerika sedang berubah, perlahan tapi pasti. Isu hak sipil memanas. Ketegangan politik merambat ke setiap negara bagian, dan Texas, sebuah tanah keras, tanah perlawanan, menjadi tujuan berikutnya. Kennedy tahu resikonya, namun ia juga tahu akan satu hal. Seorang presiden tidak boleh bersembunyi dari rakyatnya. Tanggal 22 November di tahun 1963, di Dallas, Texas. Langit terasa cerah, disertai angin yang hangat. Tapi sebuah ironi yang kejam untuk hari yang akan dikenang sebagai duka. Mobil kepresidenan melaju pelan, tanpa atap, tanpa pelindung. Sang presiden duduk di samping istrinya, yaitu Jacqueline. Ia tersenyum dan ia melambaikan tangan. Tak ada tanda bahaya dan tak ada firasat yang terlihat, hanya sorak-sorai para pendukungnya. Di antara kerumunan itu, sejarah mengambil posisi. Di sebuah gedung yang tinggi, waktu seolah berhenti. Lalu, suara tembakan dalam sepersekian detik. Senyum berubah menjadi kekacauan. Tubuh John F. Kennedy tersentak. Dunia bergetar. Sang istri, Jacqueline pun menjerit. Para pengawal berlarian. Mobil melesat. Dan di jalanan Dallas, sejarah runtuh. Di rumah sakit Parkland, dokter berjuang melawan sesuatu yang tak bisa diselamatkan. Waktu dicatat, jam dihentikan. John Fitzgerald Kennedy, ia dinyatakan wafat pada usianya yang 46 tahun. Kabar itu menyebar lebih cepat daripada suara tembakan itu sendiri. Radio terdiam, televisi menampilkan layar kosong. Orang-orang menangis di kantor, di sekolah, dan di jalanan. Amerika kini kehilangan presiden. Dunia kehilangan simbol harapan. Old boy and myself were by ourselves on the grass there on Palmer Street, and I asked Joe to wave to him, and Joe waved, and I waved, and the man, that's all right, sir. You waved. As he was waving back, the shot rang out, and he slumped down in the seat, and his wife reached up toward him, and as he was slumping down, and the second shot went off, and it just knocked him down. Beberapa jam kemudian, pesawat Air Force One lepas landas. Di dalamnya, seorang wakil presiden mengucapkan sumpah jabatan di samping janda yang masih mengenakan pakaian berlumur darah. Tidak ada pidato, tidak ada musik, hanya kenyataan yang kejam. Sejarah tidak menunggu siapapun. John F. Kennedy telah pergi tanpa sempat melihat mimpi-mimpinya terwujud sepenuhnya. Namun ia meninggalkan sesuatu yang lebih besar dari kekuasaan, yaitu pertanyaan. Bagaimana dunia bisa berubah dalam satu tarikan pelatuk? Dan apakah cahaya yang padam terlalu cepat akan pernah tergantikan? Di jalanan Dallas, matahari masih bersinar. Namun bagi jutaan orang, hari itu tak akan pernah benar-benar terang lagi. Seluruh kota Washington berhenti bergerak. Langkah kaki terdengar pelan di antara suara drum yang tertahan. Sebuah peti mati tertutup bendera melintas perlahan. Di belakangnya, seorang anak kecil memberi hormat. Gambar itu akan hidup selamanya dalam ingatan dunia. John Fitzgerald Kennedy dimakamkan, bukan hanya sebagai presiden, melainkan sebagai janji yang tak sempat selesai. Ia pergi sebelum usia matang, sebelum dunia benar-benar memahami arah yang ingin ia tuju. Namun, kematian tidak memadamkan makna. Api abadi dinyalakan di makamnya, bukan untuk mengenang kematian, melainkan untuk menantang waktu. Api itu seolah berkata, beberapa cahaya tidak diciptakan untuk bertahan lama,
melainkan untuk menyalahkan yang lain. Kini, Amerika bergerak maju. Program luar angkasa diteruskan. Hak-hak sipil diperjuangkan. Kata-kata Kennedy dikutip, diulang dan diwariskan. Bukan karena ia sempurna, namun karena ia berani bermimpi di saat dunia takut bermimpi. Di ruang-ruang kelas, namanya menjadi pelajaran. Di pidato-pidato politik, namanya menjadi standar. Namun yang paling penting, di benak generasi muda, Kennedy menjadi simbol bahwa usia bukan batasan bagi keberanian. Ia hanya memerintah selama 1000 hari, namun ia mengubah arah selama 1 abad. Ia mengajarkan bahwa kepemimpinan bukan tentang berapa lama kau berkuasa, melainkan apa yang kau tinggalkan ketika kau pergi. Setiap kali dunia berdiri di ambang krisis, nama Kennedy muncul kembali sebagai pengingat bahwa kekuatan terbesar seorang pemimpin bukan kemampuan untuk menghancurkan musuh, melainkan menahan diri demi kemanusiaan. Dan mungkin di suatu malam yang tenang, ketika api abadi itu masih menyala, sejarah berbisik pelan. Ia tidak hidup cukup lama untuk melihat masa depan yang ia perjuangkan. Namun, tanpa dirinya, masa depan itu tidak akan pernah dimulai. Dan disitulah kisah ini berakhir. Bukan dengan suara tembakan, bukan juga dengan sorak kemenangan, melainkan dengan api kecil yang terus menyala, menantang kegelapan dan menolak untuk padam. Itulah teman-teman, sebuah kisah tentang seorang figur yang berasal dari negeri Paman Sam, John Fitzgerald Kennedy. Jika kalian suka dengan video ini, kalian bisa bantu saya untuk like, subscribe, dan share video ini. Dan jangan lupa untuk tinggalkan komentar agar saya lebih semangat untuk membuat video selanjutnya. Saya ucapkan banyak terima kasih bagi kalian semua yang telah menonton video ini sampai akhir. Semoga kalian diberi rezeki yang berlimpah dan sehat selalu. Nah, jika kalian yang ingin support saya, kalian bisa cek link Sosiabas atau Saweria pada deskripsi video ini. Akhir kata, sampai jumpa kembali pada video selanjutnya, dan salam sejahtera bagi kalian semua dimanapun berada.